Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil amjai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Rejo, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri Kedung Rejo, yang terhormat adik-adik kampus mengajar di SD Negeri Kedung Rejo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada rapat hari ini tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Kedung Rejo oleh calon guru penggerak. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Marilah kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh wakil kepala sekolah, yaitu kepada Ibu Miftahul Nur Handayani SPD. Kami haturkan. Di sini atau di sana? Di depan. Oh, di depan. Saya izin ya Bapak Ibu. Silakan. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir di ruang laboratorium kita ini untuk mengikuti pemaparan dari salah satu keluarga kita ya.
dari guru kita yang alhamdulillah tahun ini beliau ini terpanggil Bapak Ibu untuk mengikuti CGP. Guru kita ini kita sudah tahu keluarga kita sendiri, Ibu Elisa Nova, SPD SD. Biasanya Bapak Ibu kalau hari ini hari Rabu ya kita biasanya ini kombel ya, kombel. Nah, hari ini di kombel ini tidak kalah manfaatnya juga. Hari ini kita akan melihat pemaparan diseminasi budaya positif ya dari rekan kita Ibu Elisa Nova, SPD SD. Diseminasi budaya positif ini saya belum melihat keseluruhannya, tapi menurut saya ya Bapak Ibu ini sangat berguna untuk kemajuan mutu pendidikan di satuan pendidikan kita. Kenapa? Melihat dari rapot pendidikan kita kemarin ya, pemilihan untuk perbaikan disiplin positif didukung juga dengan adanya diseminasi dari Bu Eli ini. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang budaya positif berkaitan erat dengan disiplin positif kita. Diharapkan dari diseminasi dari keluarga kita ini, salah satu keluarga kita yang sedang berpendidikan atau mengikuti pendidikan Bapak Ibu CGP ya, hari ini bisa menjadi tombak awal kebangkitan ya, mutu sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Nanti akan ada pemaparan dari Ibu Elisa Nova SPD SD. Saya harap seluruh Bapak Ibu guru di sini ya nanti fokus untuk melihatnya, untuk kita perbaikan sekolah kita Bapak Ibu ya. Kalau dari saya juga, saya harap juga Bapak Ibu kita bisa mengikuti jejak dari Ibu Elisa Nova SPD SD ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah mencukupi kriteria untuk bisa bergabung atau mengikuti seleksi CGP angkatan 12, kayaknya nanti ada angkatan 12 ya Bu ya? Ya, angkatan 12, saya harap Bapak Ibu di SD Negeri Gedung Rejo ini semangat untuk bisa ya ikut mengikuti jalannya atau tes dulu. Udah dimana belum? Ya. Atau mengikuti tes seleksi dari CGP ini. Bapak Ibu semuanya siap? Ya. Oke, alhamdulillah. Kayaknya tidak banyak yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan ini karena udah nggak sabar kita semua ya Bapak Ibu untuk melihat pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Elisa Nova. Sekiranya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu tadi sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah SD Negeri Gedung Rejo, yaitu Ibu Miftahul Nur Handayani SPD. Terima kasih Ibu Nur atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan calon guru penggerak, yaitu oleh Ibu Elisa Nova SPD. Kepada Ibu Eli kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif dari saya Bapak Ibu. Terima kasih untuk wakil dari guru tadi sudah memberikan sambutan yang baik sekali untuk memotivasi teman-temannya agar mengikuti tes guru penggerak angkatan berikutnya Bapak Ibu. Benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Miftah tadi, kalau kita mengikuti guru penggerak ini, berarti kita sudah mengeksplor rapor kita untuk menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Kalau kita lulus guru penggerak, sekolah kita terekam, berarti guru-gurunya ini aktif mau berubah. Jadi Bapak Ibu, monggo yang sudah bisa ikut guru penggerak, ikut tes guru penggerak, silakan mengikuti karena memang itu ada kaitannya dengan sekolah kita tersendiri. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah kita di SD Negeri Gedung Rejo. Nah, hari ini saya akan memaparkan tentang
perubahan paradigma pada sekolah kita. Di samping Bapak Ibu itu sudah tersedia kertas, Bapak Ibu. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita tidak usah basa-basi, langsung saja ambil kertas itu, disobek. Di sana tertulis, saudara cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu boleh rahasia. Ini saya perintahnya rahasia Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu yang tidak boleh diketahui orang lain. Tuliskan rahasia di dalam situ. Hal-hal berharga kan rahasia itu, tuliskan rahasia di dalam situ, tapi jangan sampai diketahui orang lain. Tuliskan. Nantinya Bapak Ibu dengan rekan Bu Haidia, maaf maju saja Bu Haidia. Jadi ada pasangan nanti. Nanti Bapak Ibu sudah menuliskan rahasia di apa ini namanya? Dimasukkan di kertas, dikumpul-kumpul, digenggam. Jadi rahasia nanti teman yang di sampingnya itu merayu Bapak Ibu. Bisa nggak kertas itu terbuka tangan ini? Paham nggak maksudnya? Jadi rahasia itu bagaimana kita memegang teguh kita seperti itu. Kalau memang temannya itu merayu, mau rayuan maut, rayuan gombal atau rayuan apa saja, kalau bisa terbuka tangan temannya itu. Teman sebelahnya maksudnya. Ada pertanyaan nggak kira-kira seperti itu? Jadi rahasia itu kita gumpal di tangan kita. Teman kita sebelah, misal contoh, Bu Novi sama Ibu Resi itu mengumpal rahasianya di dalam situ. Jadi Ibu Novi merayu Bu Resi agar terbuka tangannya ini. Begitupun dengan Bu Resi merayu Bu Novi agar rahasianya terbuka. Nanti ada waktunya berapa menit, misalnya 15 menit. Kira-kira rayuan Bu Novi itu kena nggak sama Bu Resi? Atau Bu Resi kena nggak rayuannya? Agar terbuka rahasianya seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana, ada pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mulai sekarang. Oh, kita berdua Bu ini. Kita berdua juga menulis gumpalan juga. Jadi kita menulis rahasia kita atau benda berharga kita di rumah, atau bisa menuliskan anak suami seperti itu. Jadi temannya akan merayu seperti itu. Paham ya? Mulai ya kita ya, mulai dari sekarang. Matiin dulu. Ambil kertasnya dan sobek, tuliskan rahasianya. Silakan. Saya kasih waktu beberapa menit ya Bapak Ibu. Silakan. Ayo, rahasianya tulis. Utang semiliar. Ayo Bapak Ibu, bagaimana? Sudah Ibu? Sudah menuliskan rahasianya? Kalau belum, tidak usah ini. Kalau sudah ditulis Bapak Ibu, silakan kertas tersebut dikepal Bapak Ibu. Dikepal, digenggam erat-erat Bapak Ibu. Jadi teman ini agak jauh ya, teman di belakangnya atau di samping, mau apa lagi? Terserah, pokoknya kalau bisa rayu temanmu, kalau bisa kepalan rahasianya itu bisa terbuka Bapak Ibu. Biarpun tidak nanti, ya silakan rayuan gombalnya silakan dikeluarkan. Monggo. Yang kanan kiri, ayo.
Belum ada yang tahu calon suami aku, Bu. Biarlah rahasia untukmu. Kakeknya pasti tahu juga. Undangan pertama buat Ibu. Kalau bukalah. Tidak mau. Aku kasih tahu gosip terbaru. Tidak mau. Paling keren. Biarlah. Aku tidak tahu. Kalau buka rahasia, tidak mau sakit tenggorokan. Jamu. Apa itu? Aku bakal sholat Adakah ini kalau sudah silakan jawab pertanyaan berikut. Apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan? Ya. Yang terbuka tangannya siapa? Buka Teni. Siapa maju? Buka Teni. Maju. Yang terbuka silakan maju ke depan. Buka Teni. Ini terbuka kepalanya. Rahasia terbuka ya. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa? Apa alasan Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan? Kenapa Buka Teni? Kok bisa? Nah, sama bukan nih juga masih. Rayuan apa yang dipakai? Tergiur oleh rayuan Bukarni karena saya akan diberikan bakso 5 mangkok. Jadi Bukan Teni ini tergiur hanya karena bakso 5 mangkok, dia mau membuka kepalanya. Rahasianya. Terus Bu Karni, kok bisa ada ide ngasih 5 mangkok? Karena saya ingin tahu ya. Punya Bu Karni terbuka nggak? Enggak. Rayuan Bu Karni di mana? Kok bisa kurang mempan? Ya terima kasih ya. Bukan Teni tadi tergiur karena 5 mangkok bakso. Yang lain ada nggak yang terbuka? Berarti apa yang namanya? Besar sekali ya. Berarti rahasianya besar sekali. Kita buka Teni itu rahasianya rahasia apa itu terbuka itu? Ini tadi 5 mangkok Bakso. Diberikan dia ya, bukan Bu Sukarni baksonya. Kalau memang sekali habis saya. Ya ternyata. Oke, berarti kalau udah habis kasih ke aku Bu ya semangkok. berarti ada satu orang yang terbuka kepalan tangannya, Ibu ya di antara kita. Nah, pertanyaan kedua, apakah Anda
besar? Ya karena ini sangat besar. Oh, latihan sangat besar ya. Jadi tidak terbuka walaupun dengan iming-iming rupanya mau joget-joget. Ya. Berarti rayuannya kurang ya? Ya, kurang menarik. kurang menarik. Jadi coba kalau terjadi hal yang lain. Ya. Karena kalau dirayu berarti dia terbuka. Kebetulan berupa Punya pulpa, kenapa kok nggak terbuka juga? rayuannya seperti apa dari Ibu Putri tadi? Kurang juga sih Bu. Kurang juga. Rayuannya apa? Rayuannya gimana tadi? Kok bisa tak terbuka? Rayuannya cuma tadi diberikan apa tadi? Berikan emas. Berikan es atau apa? Oh, jadi nggak terbuka. Oh, jadi kurang. Rayuannya kurang menggoda seperti itu. Kurang mantul. Ya, terima kasih. Atau rasanya terlalu apa ya? Terlalu kuat. Terlalu kuat. Jadi genggaman terlalu kuat juga seperti itu. Hanya rahasia, tapi Ya. orang lain. Oke, terima kasih Bu Ulfa dan Ibu Putri. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu? Dari contoh-contoh tadi kita pasti sudah tahu. Kan ada yang terbuka, ada juga yang tetap kan tadi. Nah, pertanyaannya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Diri Kita sendiri. Yang rayuan teman itu berarti itu godaan dari luar, dari luar kita. Kita sendiri yang memegang kontrol dari apa yang kita pegang ya Bapak Ibu. Nah sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ini ada kaitannya, itu tadi hanya istilah katanya bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri Bapak Ibu. Ada kaitannya dengan pembelajaran kita, bagaimana guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi kan ada temannya memaksa, ada nggak tadi? Ada. Ada yang pakai rayuan, macam-macam. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bapak Ibu silakan diperhatikan Bapak Ibu. Di sana tertulis stimulus kontrol stimulus respon kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, di situ ada realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kontrol kita kepala tangan kita ada yang sama ya kan? Ada juga yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda, Bapak Ibu itu yang benar. Kita mencoba kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol yang benar, itu semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol yang benar itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu kalau stimulus responnya apa itu? Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Lalu ada lagi nomor berapa itu? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Gitu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif kita itu, Bapak Ibu. Lanjutkan. Disiplin positif. Di sini Bapak Ibu, rangkuman saya itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu di sini maksudnya seperti ini. Kita di kelas dalam belajar itu kita harus menyadarkan murid berdisiplin positif dari hati nuraninya Bapak Ibu. Jangan bertujuan untuk mendapatkan reward atau mendapatkan hadiah dari guru, tidak. Jadi kita di kelas kita menumbuhkan kesadaran untuk murid berbudaya positif sendiri. Jangan kita mengasih ancaman, awas ya misalkan, awas ya kalian kalau tidak masuk pukul 7 akan dihukum. Nah, tidak. Jadi kita harus mempelajari, mengajarkan pada anak-anak peserta didik kita budaya positif yang seperti apa yang kita lakukan ke murid. Yang kedua, itu ada penerapan disiplin positif. Ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Benar Bapak Ibu, kalau kita mengajarkan murid kita berdisiplin positif, misal di kelas itu, kalau kita membuat sampah harus membuang sampah pada tempatnya, tetapi kita harus menumbuhkan kesadaran itu pada diri anak sendiri. Nah itu yang harus kita lakukan kepada murid. Kita bukan dengan kita mengancam anak-anak ya, atau ngasih reward, tidak. Kesadaran itu harus timbul dari dalam diri anak sendiri, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus berusaha, kita semua sebagai guru di sini harus berusaha dengan semaksimal mungkin agar peserta didik kita tumbuh dengan sendirian kesadaran berdisiplin positif Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kan ini, nah apa saja Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu? Di sana tertulis. Karena itu profil kader Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, murid-murid kita itu harus ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Bapak Ibu. Percuma kalau kita anak-anak kita sholat cuma dia tidak berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu seperti apa? Misal dipanggil ibu gurunya, mereka merespon dengan baik, itu yang berakhlak mulia, Bapak Ibu. Tetapi kalau ada anak yang tidak punya akhlak, ya itu tadi kita harus meluruskan kembali. Yang kedua itu berkebinekaan global. Kebinekaan global itu seperti ini. Kita kan banyak suku, ya kan, berbineka kan kita. Suku-suku di kelas kita ada nggak anak-anak yang berkelainan suku? Atau berlain keyakinan. Kayak kita di sini juga ada kan? Ada Muslim, ada juga non-Muslim. Jadi kita berbineka di dalam sini. Ada yang istilah katanya anak yang mampu, ada yang juga anak yang tidak mampu. Itu bergotong royong, Bapak Ibu. Anak didik kita harus ada sikap bergotong royong, saling Bapak Ibu, saling membantu teman yang kesusahan. Istilah katanya kalau kita lagi bersih-bersih saling bergotong royong, seperti itu. Lalu ada kreatif. Nah, di sini kita harus mengajarkan anak berkreatif, Bapak Ibu. Di
berkreatif banyak sekali ya, macam-macam berkreatif. Ada contohnya seperti apa Bapak Ibu? Siapa yang bisa menunjukkan hal-hal yang berkreatif? Ayo, kreatif di sini seperti apa? Kreatif menghias kelas. Betul. Anak-anak diajak kreatif menghias kelas. Atau apa lagi? Kreatif dalam berdiskusi. Dalam berdiskusi mereka harus kreatif, memberikan pelajaran atau mengisi materi itu dengan hal-hal yang bagus. Bernalar kritis. Nah, ini seperti apa Bapak Ibu bernalar kritis ini? Berpikir yang positif, yang istilah katanya yang kritis, yang benar-benar yang mampu mereka ciptakan berlogika yang baik seperti itu. Yang terakhir itu mandiri Bapak Ibu. Mandiri di sini yang seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Anak-anak peserta didik kita harus diajarkan bersikap mandiri. Setahu saya mandiri itu mampu untuk melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Pelajaran dia berusaha sendiri supaya nilainya maksimal dengan baik. Oke, terima kasih Bu Katani, benar ya. Anak-anak kita harus diajarkan mandiri Bapak Ibu. Mereka harus mengembangkan kemampuannya sendiri tanpa harus dibantu temannya seperti itu. Waduh. Nah, ini yang selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak peserta didik itu berperilaku positif itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kan murid kita berperilaku positif hanya karena menghindari hukuman. Ada nggak kira-kira? Ada. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada. Oh, kalau saya seperti ini, nanti Bu Guru pasti memberi nilai yang baik seperti itu, iya kan? Ya. Ada anak-anak seperti itu. Tidak usah anak-anak Bapak Ibu, kita sendiri juga ada punya pemikiran seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi kalau bisa anak-anak itu termotivasi dari dirinya sendiri, kesadaran, bukan karena hukuman atau karena imbalan seperti itu. Jadi mereka berdisiplin positif itu karena tulus dari hati nuraninya sendiri. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Contohnya apa itu Bu Eni? Contoh yang mana? Disiplin positif. Ya, berdisiplin positif itu seperti kita datang tepat waktu. Bukan berdisiplin positif. Kenapa anak murid kita itu datang tepat waktu? Apa karena takut dihukum? Apa karena nanti dapat nilai yang besar? Atau kesadaran dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan? Oh, saya ini memang harus berdisiplin, datang tepat waktu, seperti itu. Karena nilai-nilai yang mereka punya, mandiri tadi, seperti itu. Tapi kalau ada anak yang berperilaku datang tidak terlambat karena takut sama gurunya, nah itu berarti dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu yang kurang baik seperti itu. Atau ada anak-anak datang tepat waktu itu karena mau dapat imbalan atau penghargaan dari gurunya, kan ada. Wah, saya pokoknya datang pertama biar saya dapat bintang 1 atau bintang 5 seperti itu. Padahal itu motivasinya kurang sadar. Kalau yang ketiga itu motivasinya karena dia pengen menerapkan nilai-nilai yang baik seperti itu, kayak mandiri tadi, percaya pada hal-hal yang dia inginkan. Itu seperti itu Bu Kateni. Bagaimana Bu Kateni? Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, aduh ampun. Yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Apa saja itu Bapak Ibu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan hidup kita semua untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada makanan ya kita tidak bisa hidup. Wajar ya. Kalau pakaian
ada tempat tinggal kita sendiri seperti itu. Keamanan juga, kalau tempat kita tidak aman, kira-kira enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak. Merasa Resah dan gelisah, menunggu di sini. Ya. Kesehatan Bapak Ibu, pengalaman saya kemarin saya tidak sehat, itu tidak enak sekali Bapak Ibu. Jadi mau melakukan apa saja itu tidak enak kalau kita tidak sehat. Jadi kesehatan itu nomor 1, bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan dasar kita adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita merasa tidak disayang, kira-kira bagaimana rasanya? Sedih, kecewa, seperti itu. Rasa diterima itu maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Misalkan di rombongan kita, misalkan, jadi anak-anak itu jangan jangan kita memilah-milah. Jadi mereka harus disayang semua, kita terima walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok, dan itu harus memang ada kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, ada kan? Ada. Kita pribadi juga pengen, kita keinginan untuk dianggap. Oh, saya seperti ini karena saya pengen dianggap. Katanya untuk hadir di teman-teman, misalkan bukan ini dikucilkan, nggak enak kan rasanya? Nggak enak, sedih. Jadi harus ada keinginan untuk dianggap, itu memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Memimpin itu tidak hanya memimpin organisasi Bapak Ibu, memimpin diri sendiri juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, kebutuhan dasar kita juga tidak terpenuhi dengan baik. Berprestasi, pasti ada, kebutuhan kita harus ada berprestasi. Diakui dan didengarkan. Diakui, maksudnya misal didengar itu, kalau misalkan ada teman kita curhat, tidak kita dengarkan, bagaimana perasaannya? Kecewa, terus juga buruk sangka pasti ya terjadi. Nah yang ketiga, keempat itu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, itu kebebasan. Mampu mengendalikan arah dirinya seperti itu. Terakhir itu kesenangan, bermain, antusiasme, tertawa, itu jangan dilarang kalau anak-anak Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak di kelas mereka mau bermain monggo, asal jangan diterapkan dengan aturan-aturan kita seperti itu. Humor sesekali ya boleh Bapak Ibu, dikasih humor, jangan tegang terus. Jadi anak-anak, kebutuhan dasar anak itu terpenuhi di dalam kelas itu. Jadi kalau ada anak-anak yang tertawa, jangan langsung dimarahi. Kita tanya dulu seperti apa alasannya. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang kertas genggaman kita tadi, kepalan kita tadi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu ada penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, posisi kontrol kita. Ada pemantau. Yang terakhir itu manajer. Nah, seperti apa Bapak Ibu kita di kelas? Apa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer nih kira-kira nih? Nah, ini kita perhatikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Banyak ya? Ya. Siswa kita sering tidak memakai. Nah, posisi kontrol sebagai apa kita di dalam sana? Hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kita, posisi kontrol kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Kita menghukum anak-anak berarti kita. Hormat pada bendera 1 jam. Atau apa? Berdiri, kaki diangkat. Nah itu berarti kita sebagai penghukum. Di mana posisi kita? Terus lanjut. Berapa kali, contoh ya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, berarti membuat rasa bersalah. Walaupun kata-katanya itu lembut ya Bapak Ibu, kamu kan udah ibu bilang, berapa kali sih sudah ibu bilang, kamu selalu mengecewakan ibu. Berarti anak-anak itu merasa bersalah.
mengecewakan ibu gurunya. Tapi kebanyakan anak-anak kita tidak ya. Tidak seperti ini. Nah, ini posisinya. Nah, kasusnya siswa tidak tadi sama. Ayo dong, kalau posisi sebagai teman ya, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Teman, mengajak teman. Kalau pemantau itu seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya operasi dan jangan diulang lagi. Itu pemantau. Kita hanya memantau anak-anak. Kita katakan kalian tahu konsekuensinya. Jadi lengkapi atribut itu, beli ke koperasi sekolah atau di kantin sekolah. Seperti itu kita sebagai pemantau. Nah ini manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya ke anaknya, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti itu yang paling bagus sebagai apa Bapak Ibu posisi kontrolnya? Manajer. Yang paling bagus. Kalau penghukum kira-kira? Kurang bagus. Kurang bagus. Nah, posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu di kelas pakai posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Apa sebagai penghukum, atau sebagai pemantau, atau pembuat rasa bersalah, atau apa lagi tadi? Manajer, ada sebagai teman. Nah, bayangkan di kelas Bapak Ibu semuanya, Ibu sebagai apa? Nanti saya tanya. Di kelas itu Bapak Ibu, posisi kontrol yang dilakukan Bapak Ibu di kelas itu sebagai apa? Apa penghukum tadi ya, seperti tadi ya, penghukum, atau seperti apa tadi katanya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang di kelas Bapak Ibu, monggo. Bu Hairia sebagai posisi kontrol sebagai apa yang sering dilakukan di kelasnya Bapak ini, Bu Hairia? Penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau manajer seperti itu. Yang di kelas, yang selalu Bu Hairia lakukan di kelas, sebagai apa Bu Hairia? Apa nak menghukum terus? Sebagai manajer yang sudah selama ini kita lakukan sebagai posisi kontrol sebagai apa? Apa penghukum atau apa? Gimana Bu Hai? Sebagai apa? Di kelasnya, tidak apa Bu? Di kelas Bu Hairia. Lakukan seperti apa Bu Hairia? Atau sebagai teman? Ya, silakan lupa. Lupa di kelas 2 ini minumnya 2. Apa? Kontrolnya 2 dipakai. Biasa sering teman sama anak tuh bisa kayak apa sih? Rasa pembuat rasa bersalah juga ada, karena posisi di kelas 2 itu sering kejadian kayak yang satu sering kayak membeli. Ya gimana Bu kalau posisi anak kayak gitu, gimana sih? Posisi nangis anaknya, positif kita emosi kan Bu, jadi fokusnya ke anak yang nakal itu. Nah tapi bisa yang marahin itu rasa bersalah itu nanti Ulfa sering ngajak suruh ini kan berdamai lagi. Tapi kalau menghukum itu tuh enggak pernah. Jadi kalau bisa enggak. Ya, berarti posisi kontrol dilakukan sebagai teman ya, dan rasa pembuat rasa bersalah kepada anak. Oke, Bapak Ibu yang lain ada nggak di kelas itu? Posisi kontrol seperti apa yang dilakukan di kelas itu? Pemantau. Kalau bukan tadi pemantau saja. Dilihat anak-anaknya diarahkan ke yang lebih baik lagi. Kalau sebagai teman nggak pernah bukan tadi? Ya bisa juga. Bisa juga sebagai teman. Kalau menghukum bukan tadi? Nggak pernah dihukum anaknya ya. Itu yang bagus. Yang lain ada kelompok sini sebagai apa? Kelompok
Posisi membuat pembuat rasa bersalah. Membuat anak merasa bersalah telah melakukan hal itu kepada gurunya. Kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrol sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Posisi penghukum. Kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer apa perantau? Oh, manajer. Oh, ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Posisi pemantau. Ini yang dilakukan oleh Bu Katrin tadi ya. Oke ya. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu. Yang kedua itu berupa pertanyaan universal kepada siswa-siswa kita. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, tidak dalam negatif. Yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat, tidak banyak-banyak. Lanjut sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, keyakinan kelas di sini harus sesuai dengan kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau kita menyesuaikan dengan kelas sebelah, itu tidak jadi. Karena setiap kelas itu berbeda kondisinya, siswanya seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu memang harus diterapkan di kelasnya masing-masing. Kita tidak bisa ikut-ikutan di kelas lain. Lalu terakhir, semua warga sekolah atau warga di kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi guru dan siswa itu harus sama-sama membuat keyakinan kelas seperti itu, Bapak Ibu. Itu beda dengan kesepakatan, beda. Hampir mirip, mendekati lagi sepakat dan sama saja. Nah, ini saya tadi membuat keyakinan kelas di kelas 5. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, mana ini videonya? Foto ya ini ya. Nah, ini tadi saya membuat keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi. Kenapa ada segitiga restitusi, Bapak Ibu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ segitiganya yang pertama itu menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitas anak-anak kita. Adakah identitas anak-anak kita? Ada seperti apa? Atau keluarganya seperti apa? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Itu menstabilkan identitas ya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa apa sih? Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini validasi tindakan ini yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu contoh pertanyaan-pertanyaan untuk di kelas. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu salah Bapak Ibu. Validasi yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu salah. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Nah, ini tadi saya di kelas 5A membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya, Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak, Bapak Ibu? Atau ada yang ingin menanggapi? Silakan, Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu gurunya. Dari diseminasi yang saya sampaikan, silakan kalau ada yang mau menanggapi, monggo dari apa yang saya sampaikan, atau ada yang bertanya, silakan. Oke, izin untuk memberi tanggapannya Ibu Eli. Ya, silakan Ibu Pesta. Ya, alhamdulillah untuk keseluruhannya pemaparan diseminasinya ini Masya Allah sekali ya, runtut sekali, terstruktur sekali, dan juga seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa di sekolah kita ini perlu peningkatan disiplin positif ya Bapak Ibu. Ternyata dibahas lagi oleh Bu Eli di diseminasi budaya positif. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Eli ini, menurut saya, Bapak Ibu, ini bisa dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu untuk perbaikan, terutama mungkin yang punya peran sebagai wali kelas, karena wali kelas ini kan paling sering sama anak-anak ya Bapak Ibu, sama peserta didik. Dari penerapan disiplin positif tadi, dari peran kontrolnya yang awalnya mungkin kita seringnya jadi penghukum, mungkin ada ya Pak Bu yang penghukum, atau Bu saya biasanya dua, jadi penghukum sama pemberi rasa bersalah. Oh iya, ada yang biasanya bisa langsung lima-limanya, tapi belum benar-benar terfokus bagian kontrol seperti apa yang akan ditingkatkan. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Eli ini, ternyata kita sekarang paham Bapak Ibu. Dari 5 kontrol itu, yang paling memungkinkan untuk peningkatan kita penerapan disiplin positif kita adalah peran kita sebagai manajer. Ya, tapi bukan berarti kontrol yang lain tidak baik, itu tidak. Tapi dengan manajer ini, ya, manajerial ini ya, mengajarkan peserta didik kita tahu menyadari kesalahannya. Ya, yang pertama setelah itu berpikir kritisnya ya tadi, dimana dia jika melakukan kesalahan dia tahu apa yang harus diperbaiki. Ya, kita biasanya kalau di kelas mungkin ada peserta didik kita ya. Ada yang biasanya main ini, biasanya Bapak Ibu kalau saya keliling ya, ada yang main kayak gini, nah sampai patah. Ya, terus Bapak Ibunya ngomong, nah, cak mana lah itu, mau di gimana gitu? Ganti. Nah, contoh ya Bapak Ibu, kalau sekarang kalau dengan manajerial mungkin kita lebih tahu. Nah, itu kira-kira ada enggak kesalahannya, kenapa tadi Bu sampai ke sini atau Bapak sampai ke sini? Dijawablah sama anak didik kita ya Pak Bu. Setelah itu kira-kira itu kan patah ya Nak, itu untuk perbaikannya bagaimana kan menurut kamu sayang, atau bagaimana ya Pak Bu untuk kata-katanya? Anak akan berpikir kreatif ya, berpikir kritis untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga penerapan disiplin positif di sekolah kita ini akan semakin berkembang. Kalau penerapan disiplin positif kita berkembang Bapak Ibu ya, rapot pendidikan kita lagi aktif PMM ya Pak Bu ya. Biasanya Bu Eli juga jadi narasumber untuk kita di Kombel ya, mengenai PMM. Kita semua ngambil disiplin positif kemarin kalau tidak salah ya Pak Bu. Disiplin positif ini ditambah dengan materi ini akan menjadi perbaikan untuk sekolah kita seterusnya. Jadi secara keseluruhan Bu Eli, saya sangat berterima kasih untuk materinya pada hari ini, dikemas dengan sangat baik ya, mendetail. Ketika tadi ada rekan guru, rekan sejawat yang bertanya pun dijawab dengan sangat baik ya, sangat berkompeten tadi ya, jawabannya sangat terstruktur, saya sangat suka. Menurut saya hari ini Bu Eli perlu kita beri apresiasi. Boleh? Dari saya sekian, menurut saya Bu tanggapannya. Mungkin ada rekan-rekan yang lain atau guru-guru yang lain ingin berpendapat, ada yang mau tanya mungkin atau memberi tanggapan, silahkan. Enggak.
Silakan ada. Terima kasih sekali untuk Ibu Miftah yang sudah menanggapi materi saya. Semoga bermanfaatnya untuk kita semua. Monggo Bapak Ibu, ada lagi nggak kira-kira tanggapan dari Bapak Ibu? Oh, monggo Ibu Sukarni, silakan. Ini guru kelas 1 ya. Terima kasih atas waktunya. Saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli yang telah memberikan ilmu yang semoga bermanfaat sekali bagi rekan-rekan guru kita semua. Dengan paparan yang diberikan oleh Bu Eli, semoga akan membawa akan membawa dampak yang positif, akan lebih meningkatkan kedisiplinan positif terhadap SD kita. Semoga dengan ilmu yang diberikan dari Bu Eli, SD kita akan menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih maju. Dan semoga kedisiplinan kita semua kita dapat menerapkan kepada anak dan kita lebih disiplin kembali. Semoga bisa membawa kemajuan untuk SD kita dan nilai rapor di SD kita. Amin, 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 amin. Kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Sukarni atas tanggapannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Bapak-bapaknya nggak ada ya ini ya. Ibu-ibu semua. Karena memang sekolah kita memang kurang bapak-bapak, kurang tepat jadinya. Monggo ibu-ibu, ada yang lain tanggapannya? Apa udah capek ini? Udah siang, udah capek. Gimana sih? Ayo silakan Bapak Ibu. Ayo silakan, Urba. Bukan tadi mau itu. Sudah situ. Urba, silakan Urba. Silakan Ibu Urba, pas dua ya Ibu Urba ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang dikasih sama Bu Eli tadi, saya sekarang jadi tahu. Selama ini kan saya di kelas 2 itu menggunakan posisi kontrolnya itu selama ini ada 2, itu sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Nah, yang benar itu kan seharusnya menjadi manajer ya Bu. Nah, mungkin saya akan perbaiki lagi untuk ke depannya untuk anak-anak. Dan di sini saya tangkap itu yang Ibu sampaikan tadi itu 5 posisi kontrol itu, yang satu itu menjadi penghukum, kedua itu teman, yang ketiga itu pembuat rasa bersalah, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Nah, jadi di 5 posisi kontrol ini yang tepat untuk mengontrol siswa ya itu sebagai manajer. Semoga yang Ibu sampaikan, Bu Eli sampaikan tadi bermanfaat untuk saya sendiri dan juga teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Urba sudah memberikan tanggapannya pada diseminasi yang sudah saya paparkan. Ada lagi nggak pertanyaan Bapak Ibu? Ibu saja ini Bapak yang nggak ada. Tanggapannya cukup. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Semoga di sore hari ini apa yang sudah saya paparkan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Semoga dengan ilmu yang saya berikan, Bapak Ibu semua mendapatkan cara mengajar yang baik di kelas, tidak sembrono, tidak juga egois, memberikan hukuman pada anak-anak. Jadi kita harus posisi
kontrol sebagai manajer yang harus kita lakukan. Boleh sebagai teman boleh, tetapi dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Jangan sekali-sekali kita melakukan posisi penghukum. Karena menghukum atau membuat rasa bersalah itu tidak nyaman untuk anak-anak didik kita. Bayangkan saja anak didik itu sebagai kita yang selalu dihukum misalkan oleh kepala sekolah atau pengawas kita, kan gak enak kan? Jadi kita di kelas itu memang harus sebagai manajer. Sekali-sekali boleh sebagai teman, tetapi yang paling terbaik di kelima posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Jadi anak-anak bisa berpikir kritis, bernafasnya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli Sanopa, SPDSD selaku calon guru penggerak dari SD Negeri Kuturejo. Kemudian acara ini akan kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Sebelum acara ini saya tutup, sebelumnya saya sebagai moderator, jika saya ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca doa. Selesai. Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah yang disampaikan oleh Ibu Eli Sanopa pada kesempatan hari ini untuk memberikan materinya tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Kuturejo. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelasnya, ide-ide yang baik, paham? Ada pertanyaan kira-kira? Silakan keluarkan penanya. Nanti ibu baiknya satu-satu ya.
Iya, kan. Iya, bagus, lanjut, tempel. Tempel kayak itu. Oke. Ada lagi, silakan. Ini ada berapa? Oke, udah semua? Oh iya. Terus ada lagi? Oh, ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Nah, ini dia hasilnya dari teman-teman semuanya. Ayo, sekarang ibu rangkum ya. Keyakinan kelasnya apa aja untuk kelas kita? Yang pertama, ayo. Ada yang menulis dulu. Nah, ayo kita lihat ini. Aku ingin kelasku bersih dan rapi. Berarti keyakinan kelasnya seperti apa? Yuk, kata-katanya. Kesepakatan kita berarti kata-katanya menjaga kebersihan kelas. Ya kan? Aku ingin kelasku rapi dan bersih. Berarti kita harus menjaga kebersihan dan kelas. Lanjut, yang kedua ini apa? Pipis satu orang. Bagaimana itu kata-katanya biar rapi? Pipis satu orang gimana maksudnya? Berarti kalau misal permisi mau buang air kecil cukup satu orang ya. Jadi apa kata-kata yang baik? Kira-kira gimana kata-katanya? Ayo. Kalau mau izin cukup satu orang. Kalau mau izin keluar ya, keluar cukup satu orang. Kita tulis semuanya. Lanjut ini baik dan rapi bersih. Baik dan rapi bersih sama ya ini ya. Menjaga kebersihan. Lalu aku ingin kelasku menjadi wangi. Sama aja ya enggak? Menjaga kebersihan kelas, dipel, diberiin soklinnya, ya kan? Dikasih parfum atau dikasih apa biar kelasnya jadi wangi. Masa anak-anak membiarkan kelasnya bau, ya kan? Oke, sama aja. Salah ibu. Ayo. Yang ketiga belum ketemu. Kelas menjadi indah. Kata-katanya ayo seperti apa? Sama aja, kelas menjadi indah, menjaga kebersihan kelas ya kan? Masih lanjut. Kelasku ingin bagus dan keren. Sama aja ya kan? Menjaga kebersihan juga kata-katanya ini. Gak boleh ngomong kasar, gak boleh merusak barang orang lain. Kata-katanya apa? Kalau bicara harus sopan. Yuk. Kalau bicara harus sopan. Lanjut, ini apa lagi? Saling menghargai, disiplin waktu, menjaga. Wow, ini udah keren banget ini. Saling tolong menolong satu sama lain kata-katanya. Ayo. Ayo gimana? Menjaga lisan. Oh. Kalau bicara sopan, berarti menjaga lisan sama aja ya. Ini apa lagi nih? Saling menghargai. Ada? Saling menghargai. Kalau bicara harus sopan, berarti saling menghargai lah. Gimana penghapusannya? Jeda dulu kita capek. Menjaga fasilitas sekolah. Kesepakatan kita yang keempat, menjaga. Apa ini? Aku nggak baca itu. Menjaga fasilitas
saling tolong menolong. Tulis ya. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong di sini yang baik-baik. Kalau yang jahat membuli temannya bukan saling tolong menolong, ya kan? Yang baik-baik contohnya seperti apa? Ayo, saling tolong menolong contohnya seperti apa? Membantu teman dalam hal apa? Ya, misalnya kita dalam piket, ya kan, saling tolong menolong. Atau ada teman yang sakit, minta diambilkan minyak kayu putih, ya kita tolong seperti itu. Bukan saling tolong menolong di hal-hal yang negatif. Oke, lanjut. Ada lagi nggak itu? Tidak boleh merusak fasilitas sekolah, sama aja ya tadi ya. Apalagi ini, saling menghargai boleh, jangan ribut ketika tidak ada guru. Apa kata-kata yang kira-kira? Jangan ribut ketika tidak ada guru. Tidak ribut di kelas, ya kan? Tidak ribut di kelas. Jangan pakai kata tidak. Ada nggak kata-kata lain? Tertib di kelas, seperti itu aja ya. Tertib belajar dalam kelas. Oke. Apalagi? Aku ingin menjadi bersih dan rapi tadi ya. Sudah cukup. Kelas ingin bagus. Bagus dan rapi dan nyaman. Sama hampir mirip. Tidak boleh membuang sampah. Tadi ya kan? Nah, mulai hari ini kita harus patuh dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ini udah jadi ya. Keyakinan kelas 5A. Oke, jadi ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat. Cukup ya anak-anak? Cukup? Ada tambahan lagi kira-kira? Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.